kelas bisa dipimpin doa. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa yang tadi malam sudah belajar? Saya. Ibu mau tanya, kalian pernah liburan kemana aja? Kebun binatang. Terus Pantai, Bu. pantai mana? Pernah ke pantai mana-mana, Bu? Yes. Tapi tidak sembarang Bu ya. Belum mengunjungi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan penggunaan kata depan dan ibu Hadi. Dan peserta didik juga dapat menuliskan di sebagai kata depan dan kata akhir dengan tepat. Sebelum pembelajaran dimulai, biar kita fokus, kita speaking terlebih dahulu. Kita tetap fokus, sudah bisa kan? Sudah. 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Udah fokus kan? Sudah. Penggunaan kata di sebagai yang pertama sebagai awalan atau imbuhan, kemudian yang kedua sebagai kata depan. Yang pertama sebagai kata depan. Disebut kata depan atau preposisi jika menunjukkan tempat atau arah. Jadi kata depan itu Di sana, di sini, di situ menunjukkan tempat atau arah. Cara penulisannya itu dipisah. Kemudian mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya yaitu yang pertama menunjukkan tempat atau lokasi. Dan yang kedua tidak bisa diberi imbuhan. Kemudian yang ketiga ditulis terpisah. Contohnya apa? Kalimatnya. di tengah. Contoh kalimatnya. Oh, Saya tinggal di rumah. ya boleh. Nah, jadi karena ini menunjukkan apa? Tempat. Tempat atau lokasi. Jadi penulisannya Dipisah. Kemudian di sebagai sebagai Terus habis itu awal. ini 3 Di sebagai awal. Itu
digunakan untuk kata kerja yang bentuk Tiga dua responden. Tapi yang pertanyaan pertama bentuk pasti. yang pertama tak ini. Coba dulu. Ciri-cirinya yaitu yang pertama digunakan untuk kata kerja bentuk pasif. Yang pertanyaan kalimat pertanyaan Digunakan kata kerja kayak gini dia biar enggak. pasif. Nah, kemudian ciri yang kedua itu bisa diikuti oleh tumbuhan lain. Dan yang ketiga itu penulisannya itu disambung. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ditutup. Toko itu sudah. Rumah itu sedang dibersihkan. Rumah itu sedang dibersihkan. Oke. Nah, ini kenapa kok dibersihkan itu digabung? Karena menunjukkan kata kerja masuk pasif. Cara untuk anak-anak biar gampang cara membedakannya itu tinggal kalau sebagai kata depan itu penulisannya itu terpisah. Iya, itu terpisah. Dan sedangkan kalau sebagai awalan Ini 32 orang. 32 orang. penulisannya itu dinya itu digabung atau disambung. Oke, Dia GPT-nya dan nanti di Jepangan sudah disediakan papan untuk membedakan di sebagai imbuhan dan di sebagai kata depan. Nah, nanti ibu kasih kertas, kemudian nanti bisa ditulis dan dikategorikan sesuai dengan sebagai awalan. Ini 32 orang. 32 orang. Penulisannya itu dinya itu digabung atau disambung. Oke, Dia GPT-nya dan nanti di Jepangan sudah disediakan papan untuk membedakan di sebagai imbuhan dan di sebagai kata depan. Nah, nanti ibu kasih kertas, kemudian nanti bisa ditulis dan dikategorikan sesuai dengan kategori masing-masing. Berapa Bu? Harus berapa Bu? Masing-masing 2 ya. Oke. Bu maju Bu. Iya, yang sudah bisa maju.
dari masing-masing ini kategori yang pertama didorong. Coba dibuat kalimat. Pintu itu didorong oleh Ivan. Oke. Kemudian dimasak. Coba kalimatnya. Kepiting itu dimasak ibu. Oke. Nah, kemudian ada di lapangan. Kita olahraga di lapangan. Yang terakhir di rumah. Coba kalimatnya. Kita tidur di rumah. Oke. Nah, berarti kalian sudah paham? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu ada LKPD. Nanti Ibu akan bagi ke dua kelompok, menjadi dua kelompok. Nanti di sini kan sudah ada kolom, masing-masing di sebagai kata depan dan di sebagai awalan atau imbuhan. Dan di sini juga ada contohnya. Oke. Nanti kalian bisa digunting, terus nanti kan ada lembar untuk menjawab, nanti bisa ditempelkan di lembar kerja ini. Oke, Ya, Bu. Kerjakan ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, Bu. Mau dikerjakan sebentar. Ya, ini lagi ngerjain, Bu. Nah, ini satu-satunya. Sudah apa belum? Sudah, Bu. Kalau sudah bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, jadi saya di sini sebagai perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Jadi ini adalah di sebagai kata depan. Contoh katanya yaitu ada di sekolah, di jalan, di pasar, di rumah, kemudian ada di Jakarta. Kemudian yang kedua ada di sebagai awalan atau imbuhan. Contoh katanya yaitu ada disiram, didorong, dimasak, dan dibuang. Oke. Tepuk tangan. Yeay. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Siap tidak, Ibu? Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu penggunaan kata tadi apa? Sebagai kata depan dan sebagai awalan. Kalau sebagai kata depan itu tadi menunjukkan Tempat atau alat. Oke. Nah, ciri-cirinya tadi apa? Baiklah. Menunjukkan tempat atau lokasi, itu tidak bisa diberi imbuhan, terus ditulis terpisah. Oke, contoh kalimatnya tadi? Saya tinggal di rumah. Iya. Mbak Nia, coba yang di sebagai awalan. Di sebagai awalan itu digunakan untuk kata kerja bentuk pasif. Ciri-cirinya yaitu yang pertama tadi digunakan untuk kata kerja bentuk pasif, kemudian bisa diikuti dengan imbuhan lain, kemudian penulisannya itu disambung. Contoh kalimatnya tadi? Contoh kalimatnya
jawabannya yaitu rumah itu sedang dibersihkan. Oke. Dan biar kalian mudah cara membedakannya itu tadi apa? Kalau sebagai kata depan Tulisannya dipisah. kalau sebagai awalan Disambung. jadi sampai Tiga ini ditanyakan Bu. Mau ditanyakan? Tiga Bu. Nah, sebelum pulang, sebelum materi Ibu tutup, lebih baik berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.